ya, the power of knowing your identity. Ya, kita last week sudah belajar yang dimana yang sudah disampaikan oleh anak saya Kevin. Ya, saya mengucap syukur dia pertama kali khotbah dia bisa menyelesaikan selama 40 menit. Meskipun saya katakan you just 30 minutes. Ya, karena pertama kali saya khotbah saya hanya 15 minutes. Habis itu saya nggak bisa ngomong, saudara. Ya, habis itu nggak bisa ngomong. Tapi saya mengucap syukur pertama kali anak saya menyampaikan akan firman Tuhan dan berapa banyak diberkatin Tuhan. Amin. Saya sendiri juga diberkatin Tuhan seperti Robin katakan, ya, karena pada saat di Indonesia dikatakan oleh Pastor Jimmy, ya, kalau dulu kita orang-orang tua mengajar kepada anak-anak kita dan mereka akan take note dan akan terjadi saatnya nanti anak-anak muda akan di panggung dan orang-orang tua akan take note. Ya, jadi setiap daripada kita akan mencatat, ya. Dan saya mengucap syukur akan hal ini terjadi di dalam gereja ini dan saya percaya biarlah generasi-generasi muda bangkit. Ya, tidak hanya sekedar ya ada di dalam gereja, tetapi seperti firman Tuhan katakan, ya, di dalam firman Tuhan katakan bahwa Daud melayani Tuhan pada generasinya. Daud melayani Tuhan pada zamannya. Maka dari itu biarlah setiap daripada kita, generasi kita melayani Tuhan dan kita bisa dipakai Tuhan pada saat kita masih muda pun di dalam generasi kita. Ya, kalau boleh saya katakan hari ini firman Tuhan, the power of knowing your identity yang kedua. Nah, problem yang saat ini seringkali kita tahu bahwa identity is very important. Identitas saudara dan saya sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan orang Kristen, sangat penting. Maka itu dikatakan oleh anak saya bahwa Yakub sebelum mengerti akan identitasnya, Yakub di dalam kehidupan yaitu sebagai orang, kalau saya boleh katakan sebagai loser, karena dia selalu menipu. Dia orangnya menipu. Esau sendiri mengatakan, aku ditipu 2 kali. Iya, dia ditipu. Esau ditipu oleh siapa? Oleh Yakub. Yakub hidup di dalam sebutan yang disebut oleh bapaknya sendiri. Maka dari itu Allah, pada saat Yakub bertemu dengan Allah, Allah merubah akan namanya menjadi Israel. Namamu bukan Yakub lagi. Allah bertanya kepada Yakub, siapa namamu? Bukan Allah tidak tahu akan nama daripada Yakub, tetapi itu bukan suatu sebutan yang sebenarnya, bukan suatu destiny yang sebenarnya di dalam kehidupan daripada Yakub. Maka itu Yakub dinamai Israel, sesuatu kemenangan. Maka dari itu di dalam kehidupan kita perlu untuk mengetahui akan identitas kita. Berapa banyak tercuri? Kalau kita bisa melihat, silakan Benny, saya hanya ada 4 PowerPoint. Ya, kita bisa tayangkan. Banyak sekali orang-orang yang berusaha untuk mencuri identitas pada saat ini. Kita hidup di dalam ketakutan. Identitas saudara dan saya, dunia ini berusaha untuk mencurinya. Tidak hanya di Amerika, di mana saja. Bahkan identitas kita bisa dipakai di China, identitas kita bisa dipakai di Nigeria, identitas kita bisa dipakai di seluruh dunia. Mereka berusaha melalui internet yang ada, mereka berusaha untuk mencuri akan identitas kita. Maka itu melalui social security, social security number, berapa banyak orang-orang, meskipun orang-orang mati pun, sepertinya dibangkitkan kembali akan social security mereka. Mereka pakai social security untuk bekerja, padahal orangnya mungkin sudah meninggal beberapa saat. Mereka pakai untuk bekerja. Identitas mereka dicuri, tanggal lahir mereka, nama mereka dicuri. Bahkan banyak sekali mereka melakukan pencurian, ya, bahkan driver license number saudara, banyak sekali orang yang berusaha untuk mencurinya. Ini suatu pekerjaan yang saat ini dilakukan di dunia ini.
Banyak sekali yang ingin mencuri. Bahkan kalau saya greedy, saudara, hampir setiap hari di internet ada orang yang mau memberikan kepada saya $1 million. Dengan menanyakan hanya telepon number, mungkin address dan lain sebagainya. Untuk saya mendapatkan warisan katanya dari orang-orang di Afrika. Saya tahu di sana kelaparan tetapi mau membagi uang, saudara. Iya. Mereka berusaha untuk mencuri identitas. Ada orang yang telepon pertama dengan istri saya beberapa saat yang lalu. Dia mengatakan bahwa kita akan mendapatkan tiket 2. Mau dipakai untuk ke Florida, mau dipakai untuk ke Hawaii, mau dipakai kemana saja, dia katakan. Tiketnya sudah tersedia. Lalu saya katakan, kalau memang mau diberikan pada saya, silakan berikan melalui mail, nanti saya jawab melalui mail. Karena saya tidak pernah menjawab semuanya ini melalui telepon, saya katakan. Apa yang mereka tanyakan? Mereka mulai bertanya, namanya nama kamu apakah ini? Dia katakan. Saya katakan, kalau kamu bisa telepon saya, berarti kamu tahu nama saya. Is that right? Dia mau confirm semuanya. Dia tanya adresnya di mana. Kalau saudara mau mengasih tiket kepada saya, pasti saudara tahu adres saya. Saya katakan, banyak sekali mereka yang mau mencuri akan identitas. Di dunia ini banyak sekali pencurian identitas. Nah, di dalam kehidupan kita, secara rohani pun juga demikian. Maka itu banyak sekali. Kalau di dunia orang-orang menawarkan akan protection demi protection. Untuk identity protection, ya, banyak sekali mereka yang menawarkan akan hal ini untuk memproteksi. Dan kita perlu ada sesuatu protection juga, karena identitas kita, ya, ini sesuatu yang saat ini sesuatu yang benar-benar, ya, kalau boleh saya katakan suatu hal yang penting. Kalau di dunia ini aja kita diajarkan untuk memproteksi akan identitas kita. Maka itu secara spiritual, identitas spiritual kita di dalam Yesus Kristus, sesuatu yang penting. Sesuatu yang penting di dalam kehidupan kita. Banyak orang kehilangan akan identitasnya. Saat ini banyak sekali orang-orang yang kehilangan akan identitasnya. Mereka sudah tidak tahu lagi siapa mereka yang sebenarnya. Mereka melakukan kehidupan yang saudara lihat pada saat ini, yang mungkin tidak sesuai dengan pemikiran saudara. Karena mereka kehilangan akan identitasnya. Iblis berusaha untuk mencuri. Di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10. Dikatakan bahwa pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Iblis datang untuk mencuri. Untuk mencuri salah satunya yaitu identitas kita. Kalau kita kehilangan akan identitas kita, maka dari itu iblis akan ya, kalau ini seperti saya gambarkan, maka itu serigala berusaha untuk memakai bulu domba. Supaya apa? Supaya dia bisa mencuri, bisa membunuh dan membinasakan. Identitas saudara dan saya perlu untuk sesuatu yang mana kita perlu untuk lindungi. Kita perlu mengetahui siapa identitas kita yang sebenarnya. Identitas kita adalah sesuatu kunci untuk destiny kita. Perhatikan akan hal ini perkataan saya. Your identity